Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Weekend of Remages Nita NPM 19043. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya ambil yang berjudul tentang aktiva lancar, struktur hutang, dan manajemen kerja. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Sedangkan aktiva lancar yaitu aktiva yang manfaat ekonominya akan diperoleh dalam waktu 1 tahun atau kurang sesuai dengan siklus normal perusahaan. Jadi, aktiva lancar adalah uang kas atau aktiva lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam periode berikutnya, atau paling lama 1 tahun. Selanjutnya, jumlah aktiva lancar. Yang pertama, aktiva lancar selain dipengaruhi oleh piutang dan persediaan, juga dipengaruhi oleh besar kecilnya perusahaan menyediakan kas atau aktiva liquid. Yang kedua, semakin besar aktiva liquid, maka semakin besar juga aktiva lancar. Yang ketiga, semakin besar saldo kas yang disediakan, semakin besar juga kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, semakin banyak kas yang dimiliki, semakin rendah probabilitas perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva lancar. Yang pertama, kas dan setara kas. Yang pertama, kas atau cash, semua aktiva yang tersedia di perusahaan berupa kas yang disimpan di bank ataupun kas kecil yang bisa diambil setiap saat. Yang kedua, aset yang termasuk dalam komponen aktiva lancar ini merupakan aset yang paling cair bagi perusahaan karena dapat secara langsung digunakan untuk segala macam transaksi. Yang kedua, surat-surat berharga. Yang pertama, surat berharga, pemilikan saham atau juga obligasi perusahaan lain yang mempunyai sifat sementara ini yang sewaktu-waktu bisa dijual kembali. Yang kedua, surat-surat berharga dapat berupa saham, obligasi, atau surat-surat berharga lainnya yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk memutarkan kelebihan uang tunai yang tidak ditunjukkan untuk investasi jangka panjang. Yang ketiga adalah piutang. Piutang adalah dana perusahaan pada perorangan atau perusahaan lainnya sebagai konsekuensi penjualan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Piutang dagang, tagihan dari perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang terbagi menjadi dua. Yang pertama, piutang wesel. Piutang wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Definisi lain piutang wesel adalah perintah membayar dan janji membayar sejumlah yang tertentu. Sedangkan yang kedua, piutang pendapatan adalah pendapatan yang belum diterima walaupun dari segi waktu sudah menjadi hak perusahaan. Piutang pendapatan biasa pula dikenal dengan piutang dagang atau piutang usaha. Yang keempat, persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, persediaan barang dagang, barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan mengharapkan untuk mendapat suatu laba. Yang ketiga, barang-barang ini dapat merupakan hasil produksi atau komponen produksi perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki persediaan, terutama jika perusahaan tersebut. Yang kelima, beban dibayar di muka. Komponen ini merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang telah dibayar perusahaan kepada pemasok atau supplier perusahaan sebelum perusahaan menerima barang atau jasa tersebut. Sedangkan beban dibayar di muka merupakan pembayaran beban yang dibayar di awal, namun belum menjadi suatu kewajiban pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, definisi hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar, sedangkan struktur hutang menjelaskan suatu komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan, baik jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang, dan dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang tersebut. Selanjutnya, macam-macam hutang. Yang pertama yaitu hutang jangka pendek.
Hutang jangka pendek itu yaitu hutang yang jadwal pembayarannya tidak lebih dari 1 tahun, sedangkan hutang jangka menengah yaitu hutang yang pada jenis hutang ini biasanya pembayaran hutang yang dilunasi pada aktiva yang dibiayai dengan hutang tersebut tidak lagi diperlukan. Akan tetapi, pembayaran biasanya juga dilakukan secara berkala. Sedangkan yang ketiga, hutang jangka panjang. Pada umumnya, hutang jangka panjang mempunyai waktu sekitar lebih dari 5 tahun. Bahkan ada yang beranggapan bahwa hutang ini mempunyai jangka waktu 10 tahun. Hutang jangka panjang mempunyai kaitannya dengan struktur modal. Selanjutnya, struktur jangka waktu pendanaan. Apabila diasumsikan bahwa perusahaan telah mempunyai kebijaksanaan tentang pembayaran pembelian atau tunai atau kredit, kalau kredit berapa lama akan dilunasi, pembayaran upah dan gaji, serta pembayaran pajak dan biaya-biaya lain, maka jumlah hutang dagang dan rekening akrual seperti pajak yang harus dibayar, hutang upah dan sebagainya akan berubah dengan sendirinya apabila aktiva perusahaan berubah. Dengan kata lain, rekening-rekening tersebut merupakan pendanaan yang spontan, yang tidak perlu dicari sumbernya. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana aktiva yang tidak didukung oleh pendanaan spontan tersebut. Selanjutnya ada 3 model pendanaan. 3 pendekatan yang dapat diambil oleh manajer dalam kebijaksanaan modal kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan hedging. Pendekatan hedging ini adalah strategi pendanaan ini membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut menjadi kas. Dengan demikian, variasi jangka pendek aktiva lancar akan dibiayai dengan hutang jangka pendek. Komposisi aktiva lancar permanen akan dibiayai dengan hutang jangka panjang atau modal sendiri. Demikian pula untuk aktiva tetap. Yang kedua, pendanaan konservatif. Pendekatan ini memberikan margin of safety yang cukup besar, yang sebagian aktiva lancar bukan permanen, dengan pendanaan jangka panjang, yaitu dengan hutang jangka panjang modal sendiri, dan pendanaan spontan. Dengan kata lain, kalau diperkirakan dana tersebut akan diperlukan untuk 6 bulan, perusahaan mungkin mencari pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan. Semakin besar margin of safety ini, semakin konservatif kebijaksanaan pendanaan yang dianut. Yang ketiga, pendekatan agresif. Kalau pada cara pendanaan konservatif, perusahaan lebih mementingkan faktor keamanan, maka cara pendanaan agresif, perusahaan berani menanggung resiko. Trade-off yang diharapkan adalah memperoleh probabilitas yang lebih tinggi. Maka strategi ini berarti menandai sebagian kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Apabila suku bunga kredit jangka pendek memang lebih rendah dari jangka panjang, maka strategi ini akan dikonversir dengan probabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan salah satu kepuasan jangka pendek yang penting penentuan kesuksesan perusahaan. Yang kedua, modal kerja, working capital, secara umum diartikan sebagai dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan atau operasi perusahaan sehari-hari. Ketiga, modal kerja, working capital, menurut Bank Indonesia adalah seluruh aktiva lancar yang digunakan dalam operasi perusahaan. Selanjutnya, pengertian modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif atau modal kerja bruto, yaitu modal kerja bruto atau gross working capital merupakan seluruh aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan. Yang kedua, konsep kualitatif atau modal kerja neto, yaitu modal kerja bersih atau neto net working capital merupakan kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional atau Eijkman dan Holz adalah merupakan keseluruhan
dana yang digunakan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan atau current income yang sesuai dengan maksud utama didirikannya. Selanjutnya, modal kerja dan neraca. Dari panah tersebut, manajemen aset lancar berupa kas. Yang kedua, surat berharga. Yang ketiga, piutang. Keempat, persediaan. Yang kelima, aset lancar. Dan aset tetap dan total aset. Sedangkan pendanaan aset lancar menunjukkan yang pertama hutang gaji, yang kedua hutang dagang, ketiga hutang wesel, keempat hutang bank, yang kelima hutang kewajiban lancar, dan ada juga hutang jangka panjang, modal sendiri, dan total kewajiban dan modal sendiri. Menaksir jumlah modal kerja. Yang pertama, metode perputaran modal kerja. Dalam contoh soal, PT Mitra Jaya pada tahun 2021 mencapai penjualan sebesar 4.000 juta. Jumlah aktiva tahun 2021 tersebut. Kas seharga 100 juta. Piutang seharga 300 juta. Persediaan seharga 200 juta. Aktiva lancar seharga 600 juta. Maka untuk tahun 2022 diperkirakan bisa menciptakan penjualan senilai 2.000 juta. Hitunglah berapa kebutuhan modal kerja tambahan yang diperlukan. Maka jawabannya adalah yang pertama, hitung dulu perputaran komponen-komponen aktiva lancar. Yang pertama, kas. Piutang dibagi rata-rata kas sama dengan 4.000 juta dibagi 100 juta sama dengan 40 kali. Piutang. Penjualan dibagi rata-rata piutang sama dengan 4.000 juta dibagi 300 juta sama dengan 13,33 kali. Ketiga, persediaan. Persediaan dibagi rata-rata persediaan sama dengan 4.000 juta dibagi 200 juta sama dengan 20 kali. Yang kedua, periode keterkaitan dana. Yang pertama, kas sama dengan 360 dibagi 40 sama dengan 9 hari. Yang kedua, piutang sama dengan 360 dibagi 13,33 sama dengan 27 hari. Yang ketiga, persediaan sama dengan 360 dibagi 20 sama dengan 18 hari. Maka jumlah tersebut sama dengan 54 hari. Perputaran modal kerja sama dengan 360 dibagi 54 hari sama dengan 6,6 kali. Yang ketiga, menghitung tambahan modal kerja. Yang pertama, jumlah penjualan dibagi perputaran modal kerja tahun 2021 sama dengan 4.000 juta dibagi 6,6 kali sama dengan 606 juta. Yang kedua, jumlah penjualan atau dibagi perputaran modal kerja tahun 2022 sama dengan 2.000 juta dibagi 6,6 kali sama dengan 303,03 juta. Maka sehingga tambahan modal kerja tahun 2022 adalah sebesar 303,03 juta dikurang 606,06 juta sama dengan min 303,03 juta. Sekian, terima kasih.